Halo netizen, ini adalah all new Lexus NX. Nah, di acara Gaikindo Jakarta Auto Week 2022 ini, Lexus Indonesia akhirnya meluncurkan Lexus NX generasi kedua yang udah meluncur tahun lalu di luar negeri ya. Nah, akhirnya dia nyampe juga ke Indonesia. Dia juga tersedia dalam banyak varian ya. Dia ada yang NX 250, 350, dan untuk yang NX 450H Plus ini juga sebetulnya masih belum ada harga resminya ya, tapi nanti akan ada ketika mobil ini sudah masuk ke resmi. Dan ini juga sebetulnya masih belum spek final-final banget ya, tapi ya nggak apa-apa, kita bahas aja. Dan untuk tampilan eksterior dari NX generasi kedua ini juga makin caem ya gitu ya, makin garang, makin sporty. Dan untuk yang varian 450H Plus ini dia hadir dalam varian F-Sport, jadi dia sporty banget dari bentuk bumpernya yang ada aksen ventilasi gitu, dan dia juga banyak aksen piano black di bagian grill, di bagian velg, dan di bagian trim-trim dari mobil ini ya. Untuk spindle grillnya juga dia aksennya tuh gloss black, jadi makin sporty lagi dengan logo Lexus yang walaupun ini sebuah hybrid tapi dia nggak ada aksen biru-birunya gitu ya kayak si Lexus kebanyakan gitu. Untuk lampunya juga udah canggih sekali karena dia sudah full LED dengan diarel Lexus yang khas, dan dia juga banyak banget proyektornya. Ada 4 ya untuk low beam dan high beamnya. Di bagian sampingnya juga ada aksen side marker gitu, ada reflektornya. Di bagian bawah juga ada fog lamp LED dengan cornering lights. Ada sensor parkir 4 titik, dan di bagian samping di velgnya ya, untuk yang 450H Plus F-Sport ini juga dia warnanya gloss black dengan palang yang lumayan rame gitu ya. Dia juga ukuran bannya itu 235 50 R20, bannya Bridgestone Alenza. Di bagian rem juga remnya standar sih ya, nggak close drill atau gimana-gimana banget. Dan untuk teknologi pengereman sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Lanjut ke bagian samping, di bagian fender sini ada emblem F-Sport. Untuk di spion dia nempelnya di pintu, bukan di pojokan pilar, dan dia juga two-tone ya. Di bagian atasnya tuh ada cover gloss blacknya, dan ada list chrome di bagian bawahnya atau di bagian tengahnya lebih tepatnya. Untuk handle juga dia two-tone ya, ada yang warna body, ada yang gloss black di bagian atas dan di bagian bawah. Dia juga unik karena handle-nya itu bukan ditarik tapi ditekan. Jadi di bagian dalam sini tuh ada switch-nya. Tuh, ini gue nggak narik tuasnya, dia tuh latch-nya tuh electrical ya, bukan mechanical, dan sama seperti pintu belakangnya juga. Nah tuh, ini nggak ditarik, cuma ditekan aja. Nah, karena ini adalah yang 450H Plus, dia itu plug-in hybrid ya, jadi dia sistemnya tuh PHEV. Ini hybrid yang bisa kita colokin juga atau kita charge secara manual gitu ya, nggak perlu dicas sama mesin bensinnya. Dan dia juga ada colokan standar CCS2, dan untuk ngecasnya tinggal colokin seperti ini aja. Untuk kapasitas baterainya gue cantumin di layar aja ya, karena ya lupa, mohon maaf ya. Intinya dia ada yang versi hybrid biasa, ada yang versi plug-in hybrid seperti yang 450H Plus ini. Lanjut ke belakang, ini juga ada brand identity Lexus yang baru ya, yaitu LED bar yang memanjang dari kiri ke kanan, serta lettering Lexus yang udah nggak pakai logo L kayak di RX tuh ya. RX kan masih pakai logo Lexus kayak di depan, di sini sekarang lettering Lexus. Di bagian emblem variannya ada di kanan bawah sini ya, NX 450H Plus all wheel drive, karena yang versi AWD ini dia ada penggerak di roda depan dan roda belakang ya. Untuk lampu semuanya sudah full LED, dari lampu senja LED bar ini, lampu senya juga sudah LED, dan dia juga lengkap dengan rear fog lamp di bagian bumper bawah ya. Di bagian bumper paling bawahnya juga ada list warna silver untuk aksen kayak semacam lipsnya gitu, dan ada kamera mundur di pintu bagasi, lampu plat nomor sudah LED, sama di bagian kaca lengkap dengan wiper, ada defogger juga. Di bagian spoiler ada high mount stop lamp, dan ada antena shark fin di bagian atas. Roof railnya juga dia
Warnanya hitam gloss ya, bukan silver kayak roof rail kebanyakan. Untuk bagasi dia sudah elektrik juga. Dan ini gede banget ya bagasinya. Walaupun dia pilarnya agak sedikit landai gitu, tapi ini tetap besar sekali. Di bagian sini juga ada karpet yang ini tebel banget. Di bagian bawahnya juga ada tempat penyimpanan yang nggak begitu besar, karena di bagian sebelah sini itu ada tempat untuk nyimpen baterai 12 voltnya. Oke, kita balikin lagi. Di sebelah kiri dan sebelah kanan ini juga ada ruangan yang besar, ada cargo net di sebelah kiri, ada power outlet di sebelah kiri, dan ada gantungan di kiri sama di kanan. Lampu bagasi juga mewah banget ya, kayak berpendar di kiri kanannya gitu, dan ada pelipatan jok belakang 40-60. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Tutupnya juga mudah sekali, tinggal pencet tombol aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Lexus NX 450h Plus ini. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin 2500 cc 4 silinder dengan teknologi Atkinson Cycle yang berkode A25A FXS. Cuma digabungin oleh sistem plug-in hybrid yang memiliki baterai yang lebih besar dibandingin Lexus yang 350h ya. Jadi total outputnya itu 304 horsepower. Itu besar sekali untuk sebuah compact luxury SUV seperti ini ya. Dan dia menggunakan transmisi eCVT yang disalurkan ke roda depan ya. Untuk roda belakangnya dia menggunakan motor listrik. Untuk ruang mesin ini juga sangat rapi, khas Lexus, dan di bagian kap sudah ditopang oleh strut hidrolik dan ada peredam di bagian kap mesin. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita masuk ke kabin dalamnya dari all new Lexus NX. Aduh, enak banget buka pintunya. Nah, untuk di interior ini juga sebetulnya masih belum final spec banget ya. Jadi untuk unit yang ini dia joknya tuh sporty sekali karena dia kan trimnya S-Sport ya. Di sini ada embossnya di head restraint dan bolsternya tuh kayak lebih tebel gitu dibandingin jok yang NX Luxury ya. Untuk pengaturan pastinya udah elektrik dong ya. Di sini ada buat pengaturan naik turun maju mundurnya, ada buat recline, dan ada lumbar support yang bisa diatur kembang kempisnya. Di silpet juga logonya tuh S-Sport, bukan logo NX atau logo Lexus ya. Di bagian karpet juga dia ada bordiran Lexus dan sudah menggunakan sports pedal ya. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan karena kita lagi di dalam ruangan jadi kita nggak bisa nyalain mesin ya, tapi kita bisa kontak on untuk nyalain ignitionnya. Nah, di bagian instrument cluster dan di bagian instrument cluster juga ada animasi seperti itu ya. Setiap kita starter ini cakep dan mewah sekali. Nah, untuk di bagian setir ini juga modelnya tuh baru ya dibandingin Lexus NX yang lama. Di bagian rimnya untuk yang versi S-Sport dia ada red stitchingnya yang sangat sporty. Di bagian pengaturannya dia electric, tilt, dan teleskopiknya. Terus di bagian sebelah kiri ada kontrol panel yang ini tuh bisa pre-touch gitu ya. Jadi sebelum kita tekan itu dia udah tahu posisi jari kita tuh ada di mana, dan dia juga ada voice command yang canggih itu, dan dia tuh ada panduan sebetulnya. Kalau di sini kan katanya cuma kayak panah atas bawah kiri kanan doang ya. Sebelum kita pencet itu tuh udah ada tampilan ya di MID. Di heads up display. Jadi ini tombolnya belum gue pencet, tapi dia udah tahu jari kita tuh ada di mana. Jadi di sini untuk next track, previous track, terus ada voice command, ada sambungan telepon, dan dia tuh intuitif banget ya. Untuk yang sebelah kanan pun juga sama. Jadi bisa atur driving assist mode, sedangkan 3 ini kosong. Di bagian sini tuh ada buat mode adaptive cruise control dan ada lane tracing assist. Ini keren sekali ya, dia semacam bisa ngetahu gitu jari kita tuh ada di mana. Dan untuk tombol MID ini juga bisa diatur tuh, ada delete message, ada yang lain-lainnya tuh. Pokoknya di heads up display tuh diketerangin gitu, walaupun di sini kelihatannya tuh simple ya. Jadi nggak keramaian tombol tapi fungsinya tuh bisa banyak ya. Ini keren banget. Di tengah ada logo Lexus yang warna silver dan ada klakson plus airbag. Di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di bagian tuas lampu ini sudah otomatis ada fog lamp depan dan fog lamp belakang. Di bagian tuas wiper juga sudah otomatis berikut pengaturan wiper belakangnya. Untuk instrument cluster ya full digital seperti ini, yang ini temanya bagus banget, dan
Dia juga bisa dikonfigur tergantung mode berkendara kita ya. Kalau lagi di eco seperti ini, normal seperti ini. Sebentar, ini gue hilangin menunya dulu biar kelihatan. Nah, kalau di sport seperti ini, dan kalau di sports plus ini seperti ini. Jadi amat sangat racing ya. Dan di sebelah kirinya juga ada tachometer ala-ala mobil hybrid atau mobil listrik ini ya, tergantung berapa banyak tenaga yang kita keluarkan. Di sebelah kanannya ada fuel gauge. Terus di bagian kanan dashboard sini ada tombol untuk brightness panel instrumen dan untuk ngatur odometer sama trip meternya. Ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Di bagian bawah sini juga ada tombol untuk membuka tangki bensinnya dan untuk membuka bagasinya. Untuk di bagian bawah sini juga ada laci kecil, yang ini udah dilapisin bludru, yang ini soft opening loh. Mewah banget. Ada tuas membuka kap mesin. Untuk pedal gasnya dia udah organ pedals dan ada footrest juga di sebelah kiri, plus ada airbag untuk lutut pengemudi. Di bagian door trim ini juga sangat mewah. Dari materialnya ini soft touch di mana-mana. Untuk yang export ini juga ada aksen merah seperti di jok. Ada memori 3 slot dan ada power window yang sudah all auto. Yang khas Lexus dia tuh selalu ada remnya sebelum mentok bawah atau mentok atas. Tuh enak banget ya. Dan pastinya juga dia sudah anti pinch, jadi nggak perlu takut kejepit lagi. Ada central locking, terus ada window lock, pengaturan spion lengkap. Untuk handle pintunya juga unik ya. Untuk membuka pintu ini tinggal ditekan aja dan pintunya tinggal didorong. Tapi kalau misalnya amit-amit mobil ini akinya soak gitu ya, terus latch ini nggak berfungsi, itu tinggal tarik si handle ke sisi dalam sebanyak 2 kali, nanti dia akan membuka secara manual gitu ya, nggak pakai latch elektriknya. Tapi itu cuma untuk darurat ya. Di bagian door pocket ini juga besar dan ada speakernya. Untuk unit yang di display di JAW 2022 ini juga belum menggunakan audio Mark Levinson, tapi yang dijual itu udah pasti udah ya. Di atas ada sun visor pengemudi yang ada cermin dan ada lampu LED-nya. Dan kalau dicopot apakah bisa di slide? Oh, belum bisa. Tapi ada card holder di sisi luar. Ada mikrofon buat nelpon, spion tengah, sudah auto dimming. Ada tempat kacamata. Untuk lampu juga sudah LED dan dia ada 2 di masing-masing sisi. Terus ada ini buat yang ikut pintu. Ada switch untuk membuka sunroofnya. Sudah auto open dan auto close. Untuk plafonnya dia ditutup secara manual dan ini plafonnya tuh warna hitam ya untuk yang versi Sport ini. Di bagian head unit ini juga berubah total ya, berubah dibandingin Lexus yang lama yang diatur oleh trackpad gitu ya. Sekarang dia full touchscreen dengan layar yang jauh lebih besar dan sistem AC yang integrated ke bagian layar. Untuk di head unit ini juga udah lengkap dengan navigasi, ada sambungan audio, dan pastinya sudah lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Ada sambungan telepon, terus ada setting kendaraan yang ini banyak banget ya. Driving assist-nya ada lane departure alert, parking assist, parking support brake. Terus ada trip info, ada energy flow, jadi kemana baterai atau motor listrik mentenagai mobilnya. Terus ada mesin lagi mentenagai roda atau lagi ngecas baterai ya, macem-macem lah ya pokoknya. Ada jadwal pengecasan, ada sistem all wheel drive-nya, lagi berapa banyak torsi yang dibagi ke masing-masing roda, tekanan ban. Terus di bagian setting ada ini juga ya, driver profile. Jadi kalau misalnya mobilnya dipakai gantian gitu, misalnya sama suami atau istri, masing-masing pengemudi bisa ngeset profilnya sendiri-sendiri. Untuk di bagian bawah ada tampilan untuk climate controlnya ya, dan dia juga ada shortcut buat maximum heat, maximum cooling, ada buat silent, jadi semua audio tuh langsung mati. Ada frequently use, ada heads up display, ada security sensor, dan di bagian setting climate itu juga ada eco heat and cool, S-Flow, jadi dia bisa tahu mana jok yang lagi ditumpangin gitu. Jadi AC itu bisa fokus ke jok yang lagi ada orangnya doang, nggak
asal nyembur ke jok yang kosong gitu ya. Terus di bagian bawahnya ada buat fan speed, off, auto climate, sirkulasi udara, mode AC, dan masing-masing jok juga ada ventilated seats dengan heated seat juga. Dan yang uniknya adalah di bagian knob untuk temperaturnya, dia tuh knob itu di layar dan paling panasnya itu dia di 32,5 derajat. Jadi ada layar di dalam ring pengatur climate control ini. Di bagian bawah juga ada knob buat volume, ada on off, ada di fogger depan, di fogger belakang, dan di fogger spion. Tombol hazard di tengah sini yang berkedip kayak mobil Eropa. Ada ventilasi AC yang di tengah ini dia bisa dibuka tutup juga. Di bagian bawahnya juga ada panel kulit berwarna merah seperti ini, dan di sini ada switch untuk mode berkendaranya. Ke kiri itu eco, normal atau custom ditekan, dan ada switch untuk sport mode dan sport plus, atau kalau kata Lexus itu sport S ya, dan sport S plus. Di bagian bawah sini juga ada wireless charger, ada USB Type A dan Type C, ada tempat penyimpanan di sini, ada dua buah cup holder yang khas banget Lexus ya, ada Equil di sebelah sini, dan ada tuas transmisinya yang ini unik sekali ya. Untuk transmisinya sendiri dia menggunakan transmisi CVT yang versi NX450H Plus ini. Untuk dari default itu tinggal injak rem, ke kanan belakang untuk drive, kanan depan untuk reverse, dan tahan kanan untuk masuk ke mode netral. Untuk posisi park tinggal pencet tombol P aja. Di belakangnya ada brake hold, electronic parking brake, terus di sini ada kayak semacam off-road mode gitu ya. Ada indikatornya di instrument cluster juga. Terus ada buat matiin traction control, ada buat mode EV dan mode charge, dan ada mode auto, EV or hybrid. Di center console ini dia empuk banget ya. Dan dia juga bisa dibuka dua sisi. Jadi bukanya lebih gampang. Di dalamnya cuman ada tempat penyimpanan doang. Untuk glove box ini juga dikunci, tapi harusnya udah soft opening lah ya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari all new Lexus NX ini. Yuk sekarang kita matikan. Dia juga ada easy entry and exit. Dan sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari all new Lexus NX ini. Oke, yuk langsung masuk aja. Nah, sekarang kita sudah berada di kabin baris keduanya dari all new Lexus NX. Nah, untuk di belakang sini juga ini lumayan lega untuk sebuah compact luxury SUV ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada 5 jari lebih ya. Jadi benar-benar lowong. Ada seat back pocket di kanan dan kiri. Di belakang center console ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, dan di bawahnya juga ada dua buah jenis power outlet ya. Ada yang model bulat, ada yang model USB Type C 2 port gini. Dan di belakang jok depan ini juga ada rear seat entertainment yang bisa dinyalain dari tombol di sebelah kanan sini. Ini harus tahan. Atau ya sebelah kiri kali ya. Ini udah nyala. The next day, Ada logo Lexus, experience amazing. 3 days later. Keren juga ada animasi seperti itu. Dan kelihatannya juga dia punya speaker sendiri ya, beda sama speaker yang ada di mobilnya. Di sini dia bisa nyetel video, musik, picture, app. Sini ada apa aja? Ada Google Chrome, ada Spotify, ada YouTube. Apakah ini lagi connect ke internet? Offline, sayang sekali. Kita nggak bisa nonton video kita sendiri di sini. Ada Spotify, bisa nonton Netflix juga, dan ada wireless display, mungkin untuk mirroring dari handphone ya. Oke, keren juga. Dan dia juga ada banyak inputnya di sebelah kanan sini. Ada SD card, ada USB, dan ada HDMI ya. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan gadget kita untuk nampilin media itu bisa banget ya. Oke, lanjut ke kabin dari mobil ini. Di bagian jok belakang juga sama seperti jok depan, dia two-tone seperti ini, hitam dan merah ala-ala mobil Eropa gitu ya. Headrest adjustable tiga-tiganya. Seatbelt juga sudah
3 titik semua, dan di tengah kalau nggak ada orang ini bisa dijadiin armrest dengan 2 cup holder yang posisi ini juga pas banget ya, nggak terlalu turun nggak terlalu naik. Ada 2 buah input ISOFIX untuk kursi bayi. Di bagian atas ada lampu baca LED seperti ini, dan di bagian plafon juga ada grab handle dengan gantungan. Untuk di bagian door trim sama seperti di depan, dia soft touch di atas, di tengah, di armrest. Ada tombol central lockingnya juga untuk masing-masing pintu, dan ini nggak kedengeran loh bunyinya central lockingnya. Tuh, benar-benar nggak kedengeran. Karena gue juga baru nyadar, karena dia sistemnya elektrik, jadi kalau misalnya kita kunci, ya udah dia tinggal matiin power untuk switch ini aja. Jadi nggak ada bunyi jegrek-jegrek kayak di mobil biasa gitu ya. Ini sentuhan yang mewah banget ya. Dan untuk power window-nya dari sini dia turun sampai habis juga. Sama kalau kita ganjel, dia juga ada anti pinch-nya. Pinter banget. Di bagian bawahnya ada door pocket, dan dia juga ada speaker di bagian bawah sama di bagian atas sini. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari all new Lexus NX. Yuk sekarang kita keluar saja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Lexus NX 450 H+. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.